ayat 34 hingga 36. Kepada Ibu Jumanis atau Ibu Nisma disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على رزقهم من بعد ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواق فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ibu Jumanis, terima kasih. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi
bermanfaat bagi kita semua, bernilai pahala bagi yang membacakan, juga kepada kita semua yang mendengarkan, insyaallah. Baik hadirin dan juga pendengar serta pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengenal Masjid Istiqomah ini, tempat kami melangsungkan acara ini, dan kita akan mendengarkan sepatah kata dari Ketua Umum Masjid Istiqomah di Jalan Gotong Royong Makassar kepada Bapak Haji Abdul Wahid. Dengan hormat disilakan. Silakan Pak Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin ala hasbi ajmain, amma ba'd. Marilah kita semua yang tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena atas kehendaknya lah, sehingga kita semua di tempat ini oleh Tuhan telah memberi kita hidayah, kesempatan, kesehatan yang baik, sehingga kita dapat menghadiri acara titian ilahi yang akan diadakan oleh RRI Makassar. Dan tak lupa pula kita menyampaikan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, adalah Nabi panutan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, judul yang akan dibawakan oleh RRI ini adalah mengenai kurban. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan Masjid Istiqomah ini sejak dibangun 1986 sampai saat ini, dan dapat kita lihat sekarang juga ini. Alhamdulillah. Pertama-tama saya atas nama pengurus Masjid Istiqomah mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari RRI yang datang di tempat kami ini, yang tidak lain adalah mengadakan titian ilahi yang mungkin di masjid lain belum didapat. Terima kasih banyak kepada titian RRI. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa hari ini tidak lama lagi kita akan berhari raya Idul Fitri, yang tentunya Idul Adha, yang tentunya kita semua siap-siap. Namun saya sampaikan kepada kita sebagai umat Islam bahwa sebenarnya kita diharuskan, tapi itu adalah kemampuan kita, bahwa diharuskan atau dibolehkan untuk berkurban untuk mereka setiap hari raya Idul Adha. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang bagaimana hari raya Idul Kurban itu dan seterusnya. Saya kira untuk kesempatan ini kita akan adakan diskusi langsung mengenai tentang hari raya kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Abdul Wahid sebagai Ketua Umum Masjid Istiqomah. Nah, hadirin dan juga pendengar serta pemirsa RRI Makassar, sebelum tadi kita sudah mendengarkan sepatah kata mengenal pengurus Masjid Istiqomah, dan nanti kita sebelum mengikuti ceramah dari Pak Ustadz dan juga insya Allah kita akan mendengarkan juga ada sambutan singkat dari perwakilan RRI Makassar. Nah, pendengar dan juga pemirsa ini dari tadi sudah siap-siap juga ini, sudah cantik-cantik, Masya Allah, sudah semangat dari tadi. Ibu-ibu majelis taklim, namanya Majelis Taklim Istiqomah, menggunakan seperti yang terlihat ya di tayangan YouTube saat ini di siaran langsung kami. Ibu-ibu yang cantik-cantik ini menggunakan kombinasi gamis berwarna merah dan juga jilbab berwarna hitam. Assalamualaikum ibu-ibu. Aga kareba. Alhamdulillah.
Masya Allah, tuh kan pendengar semangat semuanya ibu-ibu di sini. Baik, ibu-ibu akan mempersembahkan salawat Nabi ya. Oke, dan baiklah hadirin dan juga pendengar serta pemirsa RRI Makassar, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan salawat Nabi dari Majelis Taklim Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmat wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah yang sudah melantunkan salawat Nabi. Baik, Bapak Ibu hadirin, pendengar dan juga pemirsa RRI Makassar, Anda yang baru saja bergabung bersama kami saat ini mendengarkan termasuk juga menyaksikan live streaming kami. Saat ini Titian Ilahi live dari Masjid Istiqomah di Jalan Gotong Royong Makassar. Dan sebelum kita dengarkan ceramah dan juga tanya jawab, insya Allah nanti termasuk juga menanyakan bagaimana persiapan kurban di Masjid Istiqomah Jalan Gotong Royong Makassar ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Program Siaran RRI Makassar yang juga hadir bersama-sama kita di Masjid Istiqomah. Kepada Ibu Surya S. Talib, SAP, dengan hormat disilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid Istiqomah, ya Bapak. Kemudian Pak Imam yang kami hormati, yang kami muliakan. Juga tak lupa kami hormati juga pembina Takmirul Masjid Istiqomah, pembina ibu-ibu Majelis Taklim ya, dan juga ketua beserta pengurus dan anggota Majelis Taklim Istiqomah. Alhamdulillah kami RRI khususnya di program acara Titian Ilahi ini sudah masuk ke episode 1083. Di masjid ini sudah 1083. Yang terjauh kami sempat Titian Ilahinya adalah langsung dari Masjidil Haram. Kemudian sebelum pandemi, sudah pandemi itu kami sempat turun juga, kita ke Bulukumba dan di Sopeng. Sesudah ini sudah mulai turun pandeminya, kami pun mengunjungi para jamaah masjid dan pendengar kami yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan dan juga ada salam hormat dari Kepsta kami yang juga adalah orang Makassar. Setelah beliau melanglang buana di Papua, kemudian sempat juga di Bali dan terakhir di Palu. Dan baru berapa bulan ini ditugaskan kembali di Makassar, Pak Ferdi Kusno. Kebetulan beliau mohon izin untuk tidak bisa bersama-sama dengan Majelis Taklim atau bapak-bapak para jemaah Masjid Istiqomah ini, karena beliau juga persiapan untuk promosi, berangkat ke Malang untuk promosi doktor. Jadi alhamdulillah. Dan juga untuk pendengar dimanapun kami berada serta pemirsa channel RRI, channel YouTube RRI yang saat ini sementara menyaksikan, kami pun bisa berada di masjid Anda, bisa menghubungi teman-teman yang ada di RRI. Siapa yang Anda kenal bisa, nanti kami pun akan mengunjungi Bapak Ibu para jemaah masjid untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di Titian Ilahi. Demikian Pak Ketua, Pak Haji, Pak Imam, sepatah kata nanti untuk kelanjutannya kita akan bersama-sama dengan Idam Malik namanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Surya S. Talib, SAP. Beliau merupakan Kepala Bidang Program Siaran RRI Makassar. Dan hadirin dan juga pendengar RRI Makassar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyampaikan juga permohonan maaf sedianya yang bersama kita saat ini di ceramah
Titian Ilahi kali ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Irfan DS SHI, namun qadarullah beliau saat ini berhalangan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena satu dan lain hal, sehingga beliau yang sedianya mengisi ceramah untuk Titian Ilahi kali ini namun berhalangan hadir. Dan kebersamaan kita Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan bersama-sama juga mendengarkan sedikit tentang bagaimana keutamaan berkurban dan juga mengenal lebih dekat Masjid Istiqomah di Jalan Gotong Royong Makassar ini, apa saja kegiatan di persiapan pelaksanaan kurban dan juga kegiatan-kegiatan di masjid ini. Dan saat ini Bapak Ibu hadirin, kami bersama dengan, selain nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Masjid Istiqomah Bapak Haji Abdul Wahid PM, dan juga kita bersama alhamdulillah di samping saya juga ada Pak Abdul Wahid ya bersama kita. Beliau ini merupakan imam, nanti saya salah, Pak Wahid mana ini? Masya Allah dua-duanya namanya Pak Wahid ya. Baik, dan Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah hadir bersama-sama kita yang ditunggu-tunggu ya. Dan ini sambil menantikan juga Pak Ustadz bersama-sama kita, alhamdulillah. Ini boleh kita tanya dulu nih ke Ustadz Pak Haji Wahid, mungkin persiapan berkurban di masjid ini seperti apa Pak Haji Wahid, silahkan. Terima kasih kesempatan yang kedua yang diberikan oleh protokol RRI, bahwa persiapan daripada Masjid Istiqomah ini untuk merayakan hari Idul Adha, kita selama ini setiap tahunnya ada peningkatan. Masya Allah. Tahun-tahun sebelumnya dari 13 menjadi 15, menjadi 18. Insya Allah mungkin mudah-mudahan pada tahun ini bisa mencapai 20. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tentang bagaimana kurban itu, syukur alhamdulillah Ustaz sudah datang, bisa akan menjelaskan secara detail nanti. Ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya cuma memberi gambaran tentang Masjid Istiqomah ini. Silahkan Pak Haji Wahid. Bahwa kami dari pengurus Masjid Istiqomah sudah beberapa program yang kami sudah jalankan, antara lain bahwa setiap bulan kami membagikan beras 10 kilo setiap orang sebanyak 150 kakak. Masya Allah. Setiap bulan itu Pak. Dan itu berasnya sama dengan beras yang kita makan. Alhamdulillah. Kita sudah jalankan dua kali, 2 bulan ini. Dan setiap minggu kami mengadakan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian tentang agama. Dan sekaligus kopi bersama, minum kopi bersama. Nah, itulah gambaran-gambaran yang saya akan sampaikan, bahwa Masjid kami ini sudah banyak kegiatan, sudah banyak program yang kami jalankan, dan masih ada program-program lain yang akan kami laksanakan sebentar nanti. Bahwa masjid ini memang dibangun atas dasar swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat, dan ini adalah masjid ORW 1 yang dibangun oleh masyarakat RW 1 sejak dari tahun 1986 sampai saat ini, dari perkembangan menjadi beginilah masjid sekarang. Dan ini Masya akan Allah. menuju, kita akan membangun terus. Oh, masih Masjid akan terus. akan kita bangun terus Ya. sesuai kemampuan Masjid Istiqomah. Baik. Jadi Ini masjidnya alhamdulillah juga sangat indah begitu ya, kombinasi putih dan hijau, dan pendengar dan juga pemirsa ini sangat adem begitu di ya, masjid ini. itulah mungkin ada pendengar-pendengar yang ingin bertanyakan tentang Masjid Istiqomah, kami akan jawab sebentar apa yang ditanyakan tentang Masjid Istiqomah ini dan mengenai kurban. Tapi untuk detailnya, untuk masalah hari raya kurban itu sudah ada ustaz ini yang datang, mungkin nanti dia akan menjelaskan secara detail. Insya Allah. Kalau ini tadi antusias masyarakat juga untuk kemudian ikut serta berkurban, ini luar biasa juga di masjid ini. Ada tips nggak dari pengurus sampai kemudian masyarakat antusias di masjid ini untuk senantiasa Jadi berkurban? memang kita punya rencana setiap bulan kita akan sampaikan itu yang menerima beras.
Apabila dia tidak datang ke masjid, maka tertundalah pembagian berasnya dia itu. Dan memang itu kami ajak semua masyarakat bagaimana supaya bisa masjid ini diramaikan. Ya. Dengan dasar itu kadang-kadang kita akan bagi setiap hari Minggu. Ya. Hari Minggu itu. Jadi kalau subuh Minggu kayak lebaran di sini, Pak Ustaz. Datang semua itu. Karena ini kan kehidupan di sini. Ya. Ada kehidupan. Ya. Nah, jadi kita bagikan setiap bulan 10 kilo per ke satu keluarga, satu rumah tangga. Wah. Ya, dan ini kita sudah data sekitar sudah 160 keluarga yang kita berikan beras setiap bulannya itu ya. Dan beras itu yang kita berikan sama dengan beras yang kita makan. Baik, baik, Alhamdulillah, baik. 10 kilo. Tentu ibu-ibu yang ada di sini, jamaah Masjid Istiqomah, termasuk pendengar kita dan pemirsa Pak Wahid yang mendengarkan juga belajar begitu dari jamaah masjid masyarakat yang ada di sekitar sini, kemudian bagaimana antusias untuk berkurban. Nah, kita akan dengarkan nih Pak Wahid, alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber untuk Titian Ilahi sore hari ini. Alhamdulillah sudah bersama kita di Masjid Istiqomah Bapak Ustadz Muhammad Irfan DS SHI yang akan menyampaikan apa keutamaan kurban, kemudian bagaimana sejarah kurban, dan langsung saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung Pak Wahid terlebih dahulu, sebelumnya nanti bisa kita dilanjutkan dengan diskusi karena waktu kita juga terbatas. Baik, kepada Pak Ustadz dengan hormat disilakan. Tabe silakan Pak Ustadz. Baik, dan juga kami sampaikan untuk pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda juga bisa bergabung sebentar insya Allah setelah ceramah, bisa bertanya langsung ke Pak Ustadz, bisa menghubungi kami di 0821 3333 9440, atau Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di YouTube dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan langsung kita persilahkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Irfan DS SHI. Tafadhal Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para kru RRI, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sesudah salat asar saya terus menunggu konfirmasi ulang. Jadi tidak ini, jadi tidak. Sehingga tidak ada konfirmasi ulang, saya beranikan diri saya untuk ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 Juni 2022 bertepatan dengan 11 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Tak lama lagi sesudah Zulqa'dah kita masuk ke Zulhijjah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini berangkat menunaikan ibadah haji yang kurang lebih 2 tahun tertunda, mudah-mudahan semuanya hajinya adalah haji mabrur, sehingga kita berharap mudah-mudahan mereka semua bisa kembali ke tanah air, berkumpul bersama dengan keluarga dengan tidak satu kekurangan apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman umat ini dalam beragama khususnya adalah tentang masalah sejarah. Maka dengan cara-cara seperti ini
memaparkan tentang sebuah peristiwa yang terus bisa dikenang dan kemudian kita bisa ceritakan kepada generasi-generasi berikutnya adalah mengangkat kembali tentang sejarah yang pernah terjadi, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Nah, salah satu peristiwa yang monumental, peristiwa yang diukir dengan tinta emas adalah sejarah kurban itu sendiri. Karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Kurban, ya, maka perlu untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang tentang bagaimana sejarah awalnya itu sampai kemudian adanya yang namanya kurban. Saya khawatir kalau sejarah ini kemudian tidak senantiasa untuk diangkat ke permukaan, khawatirnya kita punya nanti anak-anak, generasi-generasi kita, mereka ya tidak paham ya kenapa itu terjadi namanya ya kurban. Nah, sejarah kurban yang sebenarnya ini itu terjadi pada sebuah keluarga antara bapak, ibu, dan anak. Ya, ini luar biasa. Ya, sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ini adalah bapak dari seluruh nabi. Bahkan mendapatkan gelar dari langit bahwa Ibrahim itu adalah Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sejarah kurban manusia, ya, yang tercatat di dalam sejarah. Bapak Ibu jamaah rahmati dan dimuliakan oleh Allah, sejarah kurban ini kemudian ditetapkan dalam syariat agama Islam sebagai hari raya besar. Ya, jadi agama Islam memiliki dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan akan datang adalah hari raya ya Idul Adha atau biasa disebut dengan hari raya kurban. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sejarahnya sebenarnya ini? Ya, dimulai daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini adalah manusia yang luar biasa. Ya. Semenjak menjadi pemuda sampai kemudian berkeluarga, cobaannya luar biasa sangat besarnya. Mulai dia mengenal akan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai menerima risiko yang sangat besar, diusir dari rumahnya sendiri di mana dia tumbuh besar di situ. Yang ngusir siapa? Yang ngusir siapa? Bapaknya sendiri. Ya. Karena dia melarang bapaknya supaya jangan lagi menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang anak, dia tetap berbakti dan berbuat baik kepada bapak, kepada orang tua, ya, untuk senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini satu pelajaran bahwa seorang anak tidak bisa melupakan orang tuanya sekalipun kita berlainan akidah. Ya, salah satu perbuatan baik anak kepada orang tua adalah minimal mendoakan mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sampai di situ ujiannya Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian dia harus dieksekusi. Karena menurut informasi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia di zaman itu hancur lebur. Dan menurut informasi yang masuk bahwa yang menghancurkan itu adalah Ibrahim. Nah, setelah Ibrahim ditangkap sama Densus 88, ya sekarang ya gitu, dihadapkan tanpa bukti, tanpa apa, yang penting ada informasi, katanya kamu.
Maka Ibrahim itu mengajak untuk berdialog. Tunggu dulu, kasih kami kesempatan untuk membela diri. Bagaimana Anda tidak bisa mendatangkan saksi bahwa saya yang melakukannya, sementara Anda sudah tuduh saya sebagai terdakwa? Apa alat buktinya? Apa faktanya bahwa saya melakukan itu? Dia bilang tidak, pokoknya ada informasi. Dia bilang begini saja. Karena tidak semua itu Tuhanmu hancur, masih ada dua yang tidak hancur, dan dia yang besar-besar itu jangan sampai itu yang besar yang menghancurkan yang kecil. Apalagi itu kapaknya ada di lehernya. Kata pengadilan pada waktu itu dibilang, kau kira kita ini orang bodoh? Masa kau suruh tanya kita kepada yang tidak bisa mendengar? Lalu Ibrahim mengatakan, loh justru kenapa kamu menyembahnya? Dia bilang pokoknya tidak. Akhirnya dieksekusi, kemudian dibakar. Masya Allah. Ibrahim pun menerima karena dia senantiasa mengatakan ya bahwa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau ya tingkat imannya orang biasa-biasa, sudah belum dibakar sudah pingsan memang. Ya, tapi karena Ibrahim tawakalnya kepada Allah, ya dia terima. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini lagi. Di sini poinnya. Allah itu menolong kita ya pada saat memang dibutuhkan. Ya, pada saat dibutuhkan. Nah, tentu Bapak dan Ibu semua sudah memahami sejarah itu. Tak singkat. Ini berapa menit ini, Pak? Pencerahannya. Oh begitu, ada tanya jawab. Jadi berapa? Oh iya. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pernikahan Ibrahim dengan istrinya. Berapa istrinya Ibrahim, Bu? Berapa? 2. Yang pertama istrinya namanya? Itu udah tahu sejarah. Ya, siapa namanya? Hajar atau Sarah? Yang pertama. Yakin ya? Coba Pak, bagaimana kalau ada anak yang bertanya, "Ma, Ibrahim punya 2 istri, istri pertamanya namanya siapa?" Ini PR ini Ibu. Pentingnya namanya sejarah. Dari sekian tahun perjalanan kehidupan rumah tangganya Ibrahim, ya. Ibrahim itu tinggal di Palestina, ya, di Palestina bersama dengan istrinya. Dari sekian tahun berumah tangga belum dikaruniai keturunan. Makanya bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang sudah tua jangan pesimis. Kalaupun dokter mengatakan menopause maki, ya, senjatanya orang beriman itu adalah doa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Nah, ada. Ya, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kalau Allah berkehendak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebuah rumah tangga yang luar biasa yang patut untuk kita contohi. Ibrahim itu tidak pernah marah-marah sama istrinya. Istrinya juga tidak pernah surut melayani suaminya. Apa Haji? Kita sekarang di waktu kita muda, nah baik-baik Kiki. Iya, begitu kita sudah tua, iya, nah suruh begitu tidur di depan televisi ya. Tapi istri Ibrahim tidak, karena sang istri memahami, wah bagaimana ini suamiku kalau tidak punya keturunan, dan dia pun secara medis dia sudah tidak bisa melahirkan. Akhirnya dia persilahkan suaminya, ya Pak. Tidak enak juga kalau tidak ada keturunan ini dan saya tidak bisa memberikan keturunan karena saya divonis mandul dan saya sudah tua juga. Ya. Suami pun paham bahwa tidak ada istri yang menerangkan suaminya untuk kawin lagi. Nggak ada Bu ya? Ada tidak? Tidak ada. Akhirnya dia tawarkan, dia bilang, wah jadi bagaimana Dinda? Ya mungkin begitu. Dia bilang kalau ya bapak yang cari belum tentu saya cocok dengan dia.
Bagaimana kalau itu saja kita punya pembantu. Ya, itu saja. Masih muda si Siti Hajar itu. Siti Hajar pun tahu tentang si Ibrahim ini yang luar biasa penyayangnya kepada istrinya. Singkat, akhirnya terjadi pernikahan. Begitu terjadi pernikahan, Allah karuniai anak dari istri kedua. Nah, begitu besar anaknya, turun perintah Allah supaya ya istrimu itu Hajar dan Ismail itu dibawa pergi. Jadi bukan karena cemburunya seorang perempuan ya. Kan ada juga mengangkat itu bahwa cemburu Siti Sarah kepada Siti Hajar. Bukan, itu perintah Allah. Allah perintahkan kepada Ibrahim bawa keluar. Akhirnya Ibrahim tidak menyampaikan kepada istrinya bahwa itu perintah Allah. Belum. Dia suruh kumpul saja pakaiannya, kita pergi. Akhirnya dia pergi di satu daerah yang dimana daerah itu jangankan manusia bisa hidup, tumbuhan pun tidak ada yang hidup. Karena gersang, padang. Itulah yang disebut dengan Mekah. Kalau sekarang Mekah hijau. Dulu tidak ada, waktu zamannya Ibrahim tidak ada. Di situlah nak bawa istrinya. Beberapa hari kemudian Ibrahim pergi, minta pamit sama istrinya. Saya mau pulang ke Siti Sarah. Kata Hajar, kau mau tinggalkan kami berdua dengan anakmu di sini yang tidak ada tanda-tanda kehidupan? Dia bilang iya. Akhirnya pulanglah Ibrahim. Sang istri mengejar Ibrahim sampai dipegang itu dia punya baju itu. Ibrahim, tega banget kamu ini. Tega sekali kau tinggalkan saya di sini. Sama siapa saya di sini? Ibrahim belum menjawab apa-apa. Akhirnya karena didesak oleh Siti Hajar itu, apakah engkau meninggalkan kami karena perintah Allah? Barulah Ibrahim menjawab, iya. Jadi Ibrahim membawa itu Ismail dengan istrinya Hajar itu bukan karena di madunya itu si Sarah itu, bukan. Itu karena perintah Allah. Sebagai seorang bapak, apalagi berpuluh-puluh tahun mendambakan yang namanya anak, lalu kemudian dikaruniai, lalu kemudian ada perintah untuk membawanya pergi, siapa yang tidak sedih? Nah, akhirnya dia tinggalkan, tidak menoleh si Ibrahim itu. Begitu sudah ke jauh, dia balik di balik batu itu, sembunyi di balik batu itu, dia intip istrinya. Istrinya sudah pulang kembali ke anaknya Ismail. Disitulah Ibrahim alaihissalam dengan linangan air mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat ya karena masih ada tanya jawab. Akhirnya setelah sekian lama ditinggalkan oleh sang ayah, sang ibu, sang bapak, sang ibu sudah mulai khawatir. Khawatirannya apa? Wah, persiapan sudah mulai habis ini. Sudah mulai habis, kita punya bekal. Air minum sudah tidak ada. Ada sih tapi jauh, tidak bisa diambil. Akhirnya mulailah Siti Hajar mengkhawatirkan anaknya. Akhirnya dia lari dari Safa ke Marwah. Dia lari kecil sambil mencari-cari orang. Adakah orang? Kenapa dia lari ke Marwah? Karena dari kejauhan itu dia melihat kayaknya ada genangan air. Wih, di sana ada air. Karena terus terang, seorang perempuan yang menyusui kalau dia kurang nutrisi, kurang apalagi tidak ada minumnya, maka susah untuk punya ASI. Betul Pak ya? Betul juga, kayaknya pernah menyusui ya. Cerita ibu. Itu sulit. Maka seorang ibu dengan naluri kasih sayangnya itu khawatir. Cari orang, cari air. Sampai di Marwah ternyata tidak ada, hanya fata morgana. Dia balik lagi ke Safa. Bolak-balik. Akhirnya kedengaran dari jauh anaknya menangis-nangis keras. Ismail itu menangis keras. Setelah sampai di situ di tempatnya,
sang anak itu karena sakit laparnya dan histerisnya menangis, dia sentak-sentakkan kakinya. Begitu disentakkan kakinya, muncul mata air. Begitu muncul mata air, berteriak itu si sang ibu itu, si Siti Hajar itu. Akhirnya dia bilang apa? Ya, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Dia panggil orang. Ya, ayo kumpul. Karena orang-orang Arab zaman itu, ya, itu senangnya berdagang. Dan dia hanya berkemah. Nah, dia melihat kemah di sana banyak kemah. Dia panggil itu Zamzam, Zamzam, Zamzam. Sambil dia tanggul itu air itu. Dia tanggul itu. Zamzam, kumpul, kumpul, ayo kumpul, kumpul. Berkumpullah air itu dan berkumpullah para pedagang datang di situ dengan minta izin kepada si mamanya Ismail untuk bisa nginap beberapa hari, beberapa malam ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita singkat, akhirnya datanglah perintah Allah untuk memenuhi mengunjungi keluarga kecilnya Ibrahim, anaknya Ismail, karena sudah bertahun-tahun, kurang lebih 7-8 tahun dia tinggalkan. Ada kerinduan. Maka setelah sampai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan mimpi di waktu malamnya. Mimpi ini adalah wahyu. Beda itu kalau Nabi bermimpi dengan kita bermimpi. Jangan sampai kita bermimpi bilang, wahyu juga ini. Ibu, saya mimpi tadi malam, saya diperintahkan oleh Allah untuk saya sembeli anakmu. Apa yang bilang ibu sekarang? Lebih bagus kau yang ku sembeli, kata sama kau. Itu Nabi kalau bermimpi wahyu. Maka dia belum percaya Ibrahim ini, jangan sampai ini bunga-bunga tidur saja. Ya, bunga-bunga tidur saja. Akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 malam berturut-turut itu datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Akhirnya dia persiapkan dirinya, ya, menemui Ismail yang ada di Mekah. Nah, setelah sampai di rumah, singkat cerita, ya, akhirnya Ibrahim meminta izin kepada istrinya. Bun, ya mungkin begitu bahasanya ya, supaya agak gaul ya. Bunda, wah luar biasa rinduku ini sama Ismail. Bertahun-tahun saya tinggalkan. Bun, tolong mandikan baik-baik anak kita. Baik, selesai dimandi, tolong pilihkan pakaiannya yang paling dia sukai. Yang terindah. Sudah dipakaikan. Tolong sisir rambutnya, sisir. Pakaikan parfum. Seorang ibu punya naluri. Ini apa maksudnya ini? Dia tanya, Pak, mau dibawa kemana anak kita? Saya mau bawa jalan-jalan, kan saya rindu. Oh, baiklah kalau begitu, silahkan. Begitu selesai semua, dibawalah Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Sang ibu tidak pernah berhenti memandang anaknya dibawa pergi oleh suaminya. Dibawa kemana ini? Dibawa kemana ini? Tibalah di suatu tempat. Di situ ada batu. Disitulah kemudian duduk Ismail dengan Ibrahim. Lalu dia sampaikan kepada anaknya. Pelajaran ibu, kenapa Ibrahim tidak menyampaikan mimpi itu di depan istrinya? Kenapa harus berdua sebagai seorang laki-laki? Karena perempuan biasanya perasaannya jauh lebih tinggi. Ya, belum pi apa-apa menangis mi. Ya, baru pi uang belanjanya kurang. Uang belanja saya terpotong menangis mi. Akhirnya sang bapak bertanya kepada, ya buka surah As-Safaat mulai ayat 100 sampai 107. Ya. Lalu kemudian Ibrahim sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak bertanya kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nih pelajaran, seorang bapak tidak boleh egois membesarkan anak di bawah teluncuk. Bagaimanapun dia anak, tetapi dia adalah manusia yang punya demokrasi, ya, yang punya untuk minta di pendapat. Sekarang kita punya bapak-bapak sekarang ini, pokoknya ya kau begitu.
Masya Allah. Maka para suami, para bapak hendaklah banyak menteladani, belajar terhadap Ibrahim, ya, bagaimana memperlakukan seorang anak. Dia minta pendapatnya. Bagaimana pendapatmu, nak? Bagaimana kira-kira pendapatmu? Apa kata Ismail? Kata Ismail, Pak, itu bukan mimpi dari setan, tapi itu adalah wahyu. Laksanakan, insya Allah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Kaget Ibrahim. Sebagai seorang ayah, bukan itu jawabannya yang ditunggu sebenarnya. Ya. Tapi luar biasa, tersentak Ibrahim dengan jawaban dari seorang Ismail. Laksanakan, kalau itu perintah Allah. Insya Allah saya sabar. Ibrahim alaihissalam memang sudah menyiapkan pisau, ya, yang sangat tajam itu. Yang sampai rambut pun dipotong, itu tidak ada yang tersisa kalau itu dipakai. Ini juga perintah bahwa siapapun yang menyembelih hewan kurban, hendaknya satu disembunyikan itu pisaunya. Yang kedua harus dikasih tajam. Inilah sejarah yang adanya namanya kurban itu sendiri. Nah, di waktu Ibrahim mengambil itu pisaunya, disembunyikan, dia baringkan itu Ismail di pahanya. Tidur di sini, nak. Lalu kemudian dia pegang-pegang lehernya dengan mata yang tertutup. Karena bagaimanapun Ibrahim juga manusia. Betapa tidak, anak yang ditunggu lama harus ya. Inilah tingkat ujian yang paling sangat tertinggi. Semakin tebal, semakin tinggi imannya seseorang, semakin berat pula ujiannya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu diperintahkan, dia pegang-pegang lehernya, dia ambil pisaunya, apa kata Ismail? Pak, tolong lepaskan baju saya, lepaskan bajuku, supaya tidak terpercik darahku, dan bungkus baik-baik, berikan kepada ibuku. Supaya kalau dia rindu, cukuplah bajuku ini yang dia lihat dan dia peluk. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim pun tidak tahan. Datang setan. Datang setan, Ibrahim, kau itu orang tua bodoh kau ini. Masa anakmu kamu potong itu? Itulah terjadi yang namanya pelemparan jamrah itu. Dilempari. Supaya tidak mengganggu. Itulah kenapa Rasulullah SAW kalau ada orang sakratul maut dituntun baca la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah merupakan batu yang dilempar kepada setan itu. Supaya orang ini yang mau sakrat ini dapat mengucapkan kalimat itu dengan baik. Karena tidak ada orang yang bisa melihat setan kecuali para nabi. Manusia akan bisa melihat setan kalau sudah sakratul maut. Kalau ibu tidak percaya sakratul maut, maki, iya, setan akan menampakkan wajah aslinya. Baik. Oh iya, baik. Baik, kita lanjutkan ke diskusi Pak Ustadz ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, demikian tadi Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar serta pemirsa RRI Makassar. Dan untuk pendengar Pro 4 yang saat ini mendengarkan di 92,5 MHz, juga kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya silahkan di 0811 400 9250 untuk bertanya ke Pak Ustadz. Tadi kita sudah mendengarkan sejarah kurban dalam Islam yang berawal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihi salam, dan tentu yang disampaikan Pak Ustadz bahwa berkurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Jamaah yang ada di sini juga ibu-ibu majelis talim, ada yang ingin bertanya? Oke, Masya Allah, siap-siap juga bapak-bapak yang ingin bertanya, ibu-ibu boleh.
Dan kita menanti silakan untuk Anda pendengar Pro 4 di 081140092550. Kami nantikan partisipasi Anda, boleh hubungi kami sekarang dan juga bertanya ke Pak Ustadz tentunya, Bapak Ustadz Muhammad Irfan DS SHI. Anda boleh menghubungi bertanya ke 081140092550. Sambil kita nantikan nih penelpon yang ingin bergabung di Titian Ilahi kali ini, sudah siap ibu-ibu yang nunduk nanti yang saya datangi ya. Oke, ibu yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Silakan ibu, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada penelpon, boleh kita tahan dulu ya? Oke, penelpon sudah berdering nampaknya. Kita terima dulu. Assalamualaikum, Titian Ilahi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan Pak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Saya Mustahan di Cendera Baru. Oh, Pak Mustahan di Maros. Masya Iya. Allah, Maros. Silakan Pak Mustahan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita berkorban 1 ekor saja sapi disembelih, tapi 2 tujuannya setelah disembelih dibagi 2, sebagian dijadikan untuk bagikan kepada jemaah, dan sebagian dijadikan untuk hakikat. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustahan. Bagaimana hukumnya Ya, kalau sapi betina itu dikorbankan? Oke. Itu saja Ustaz. makasih banyak Pak Mustahan di Maros. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Baik, Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih buka telepon. Silakan di 0811 400 9250. Tadi Pak Mustahan yang ada di Maros sudah bergabung. Sambil kita menanti deringan telepon, ibu yang ada di sana sudah ingin bertanya dari tadi. Silakan Ibu, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sarmila. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika seseorang tersebut ingin ikut berkurban tapi dia tidak mengetahui dirinya apakah dia sudah diakikah atau belum? Apa yang harus dilakukan? Apakah yang berkurban yang harus dilakukan atau akikah tersebut? Baik, Ibu Sarmila ya? Iya. Oke, Ibu Sarmila. Terima kasih Bu Terima Sarmila. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kita menanti pendengar yang ingin bergabung, tafadhal Pak Ustadz, silahkan. Ya, dipisahkan ya. Akikah itu juga berkurban. Tapi waktunya pada saat ada bayi yang lahir. Kemudian binatang yang dikurbankan pada akikah tidak boleh sapi. Harus kambing. Ibadah kurban itu hanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Tidak boleh di luarnya. Dan itu pun di bulan Zulhijjah ada 10 Zulhijjah, kemudian 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. Binatang yang dikurbankan bisa alternatif, bisa kambing atau domba, bisa sapi, bisa unta. Jadi tidak bisa kita berkurban nanti ini Idul Kurban diniatkan juga akikah. Tidak bisa, harus berpisah. Waktunya pun juga berpisah. Sekalipun sama-sama hukumnya adalah berkurban. Akikah sudah ada aturannya. Kalau perempuan berapa ekor? 1. Kalau laki-laki berapa ekor? 2. Berarti perempuan itu tidak bisa 2 suamina. Laki-laki 2 istrina. Bagaimana hukumnya hewannya, jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya boleh dia jantan, boleh betina, yang penting memenuhi syarat. Mulai dari umurnya, kemudian kalau dia betina tidak boleh ya
Tidak boleh hamil. Usahakan jangan yang hamil dipilih. Makanya kalau mau aman, pilih yang jantan. Kalau mau aman ya. Ya, jadi seperti itu, Allahu a'lam. Baik. Kemudian Ibu Sarmila, Pak Ustadz tadi katanya bagaimana boleh kurban sebelum akikah begitu. Hukumnya seperti apa kurban jika belum melaksanakan akikah? Hukum akikah pada bayi satu jatuh pada 7 harinya. Orang tuanya belum mampu, ya kan, arisannya belum naik. Maka dikasih dispensasi 14 hari. Ternyata 14 harinya belum pi juga. Ya. 21 harinya. 21 harinya belum pi. Berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak menghukum seseorang apa yang dia tidak sanggupi. Hukum akikah itu sunnah, bukan wajib. Dan jangan memberat-beratkan diri. Tapi ada juga bapak tidak bisa beli kambing, tapi bisa beli HP. Ada juga ibu-ibu tidak bisa nakik ke anaknya, tapi dia bisa beli anu. Jadi seperti itu, ya. Baik. Syukran Pak Ustadz dan juga untuk penanya Pak Mustahan di Maros dan juga Ibu Sarmilah Majelis Taklim Istiqomah. Yang lain Majelis Taklim yang ada di sini, silakan yang masih ingin bertanya, jamaah Masjid Istiqomah. Oh, apa ya? Itu apa ya? Baik, dan sambil juga pendengar yang masih ingin bergabung silakan di 0811 400 9250. Kita buka kembali telepon. Silakan untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Makassar, termasuk juga nih yang bergabung bertanya melalui media sosial ya, yang saat ini menyaksikan melalui YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ini ada Ahmad yang menanyakan, Pak Ustadz, bolehkah sapi disembeli secara patungan tetapi pesertanya tidak sampai 7 orang? Silakan Pak Ustadz. Batas maksimal itu 7. Pak Ustadz, tapi boleh kita terima telepon dulu Pak Ustadz ya. Sudah ada ternyata berdering sebelum ditanggapi oleh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Titian Ilahi. Ya, assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Muhammad Nur di Limbung. Halo? Pak, mohon maaf, boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak, biar tidak. Dengan Bapak Muhammad Nur di Limbung. Pak Muhammad Nur, silakan dengan Pak Ustadz. Pak Muhammad Nur. Iya. Halo? Silakan Halo? Pak Nur. Iya, begini Pak. Sama juga saya dengar apa betul itu bahwa kalau kita tidak diakikah pada waktu kecil, kita tidak diwajibkan untuk berkorban dalam penjelasannya. Yang kedua, kalau kita tidak diakikah, pada saat kita meninggal, itu bisa dipetangkan kambing. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, ini walaupun kurang jelas, mungkin kurang lebih Pak Ustadz menanyakan tadi yang tidak diwajibkan berkurban, mungkin siapa saja termasuk diniatkan untuk orang yang meninggal, bolehkah begitu? Baik, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Muhammad Nur. Ya, kurban ini hukumnya sama dengan haji. Dia wajib bagi orang yang mampu. Jadi kalau merasa diri mampu, ada ayat yang mengancam, ya, jangan mendekati tempat ibadah bagi orang yang mampu lalu tidak mau berkurban. Tidak boleh juga kita berkurban untuk memaksakan diri. Ya, masih banyak cicilan tak yang perlu wajib untuk dibayar, lalu paksa-paksa juga ikut berkurban. Padahal uang dipinjam tonji juga.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum kurban ini dia wajib bagi orang yang mampu dan ya tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Justru yang tidak mampu itu dia berhak untuk menerima daging kurban. Ya. Baik, syukran Pak Ustadz. Dan diniatkan untuk yang meninggal Pak Ustadz ini seperti apa ketika berkurban? Tadi ada kita lupa ya. Oh iya Pak Ustadz, termasuk patungan ya, tidak sampai 7 orang. Tidak sampai 7 orang, batas maksimalnya itu 7. Dia batas maksimal 7 tapi bisa sendiri. Ya, kalau mampu, ya, kalau ada orang mampu malah yang dia beli itu yang 300 kilo sapinya. Ya, yang besar sekali itu karena dia mampu. Ya, bagi orang yang tidak mampu boleh patungan, ya, tapi maksimal tuh 7. Bisa dibawa 7 boleh, 2 orang juga bisa, sendiri juga boleh. Iya, tidak bisa kalau 8 karena 7 itu satu orang sudah senilai harga kambing, begitu. Baik. Syukron Pak Ustadz dan juga untuk pendengar, terima kasih yang sudah bergabung, tapi kami mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Untuk penelpon kami cukupkan, termasuk juga bagi yang ingin bertanya, tetapi mudah-mudahan yang saat ini mendengarkan, yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube dan Facebook, termasuk kita yang hadir di sini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mengakhiri kebersamaan kita di Titian Ilahi, kita akan bersama-sama mendengarkan doa. Akan ditutup acara kita dengan doa, dan doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz M. Irfan DS SHI. Tafadhal Pak Ustadz. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para yang hadir, ya, mari kita bersama-sama bermunajat di bulan Zulqa'dah ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk bisa berkurban, ya. Dan kurban ini adalah simbol untuk bagaimana mengikis sedikit kerakusan manusia terhadap kecintaan terhadap dunia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Allahumma aqsim lana min hasyatik ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina amhayatana waj'alhu warisan minna waj'al sara'na ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tal dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak Ustadz Muhammad Irfan DS SHI yang sudah menyampaikan tausiah mengenai sejarah kurban dan juga sudah menjawab pertanyaan dari jamaah termasuk juga pendengar dan pemirsa RRI Makassar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar, perempat dan juga pemirsa RRI Makassar, dengan selesainya doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Titian Ilahi untuk sore hari ini. Kami live dari Masjid Istiqomah di Jalan Gotong Royong Makassar, dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Istiqomah dan juga tentunya ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, dan juga kepada jamaah dan tentu tim RRI Makassar juga kami ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya semuanya di Titian Ilahi kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di Titian Ilahi episode mendatang. Dan sebelum kita akhiri akan ada persembahan terakhir dari ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah. Dan saya Idam Malik mewakili tim yang bertugas dari RRI Makassar undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala alihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembali ke studio Pro 4. Makasih banyak ibu-ibu Majelis Taklim dan juga pengurus. Makasih banyak Pak Wahid.